Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bayangkan saat sedang menjalankan ibadah haji di Mekah, uang yang Anda bawa hilang tanpa jejak. Apa yang Anda lakukan? Kisah nyata seorang jamaah haji yang mengalami kehilangan uang saat dimintai sedekah ini akan membawa Anda pada perjalanan emosional penuh ujian, ketabahan, dan pelajaran hidup yang sangat dalam. Jangan sampai melewatkan cerita lengkapnya sampai akhir, karena ada kejutan luar biasa yang menguatkan iman dan mengubah hidupnya selamanya. Mari kita mulai ceritanya. Pak Haji Salman adalah seorang pria sederhana yang sudah memasuki usia 56 tahun. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, sebuah tempat di mana kehidupan berjalan dengan pelan dan penuh rasa kekeluargaan. Sejak muda, Pak Salman selalu memimpikan bisa pergi ke Tanah Suci, menunaikan ibadah haji yang menjadi rukun Islam kelima bagi setiap muslim yang mampu. Setelah bertahun-tahun menabung, ia akhirnya bisa mewujudkan mimpinya. Saat naik pesawat menuju Mekah, hatinya dipenuhi oleh perasaan campur aduk antara bahagia, takut, dan penuh harap. Ia membayangkan dirinya berjalan di sekitar Ka'bah, berdoa di Multazam, dan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah dengan sempurna. Ia percaya, perjalanan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, membawa berkah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dirinya juga tersimpan rasa syukur yang luar biasa, karena bisa mendapatkan kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Semenjak tiba di Mekah, Pak Salman berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ia mengenakan gamis putih sederhana, membawa tas kecil yang selalu ia bawa berisi keperluan sehari-hari dan dokumen penting. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk ikut sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram, menikmati udara dingin yang bercampur dengan aroma wewangian khas Tanah Suci. Di sana, ia bertemu dengan banyak jamaah dari berbagai negara, tapi yang paling ia senangi adalah ketika bisa berkomunikasi dengan sesama jamaah Indonesia. Suasananya membuat hati menjadi tenang dan penuh harapan. Ia tahu, ibadahnya di sini bukan hanya urusan fisik semata, tapi juga pembelajaran spiritual yang akan membentuk dirinya menjadi pribadi lebih baik. Pak Salman bukan orang kaya. Ia seorang petani kecil yang hidup dengan sederhana. Namun, untuk haji ini, ia mengeluarkan seluruh tabungan dan bahkan pinjam sana-sini agar bisa menjalankan ibadah dengan layak. Ia sudah mengatur keuangannya dengan sangat hati-hati, mulai dari transportasi, konsumsi, hingga oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Semua sudah direncanakan dengan rapi agar perjalanan suci ini tidak menjadi beban. Ia merasa bahwa ibadah ini adalah investasi akhirat yang paling berharga, dan ia bertekad menjalankannya dengan sepenuh hati. Semangat itulah yang membuatnya bangkit setiap pagi, dan tidak mengeluh meski berbagai tantangan kecil datang. Pak Salman juga dikenal di rombongan hajinya sebagai pribadi yang rendah hati dan mudah bergaul. Ia selalu menyapa dengan senyum ramah dan tidak segan membantu jika ada yang kesulitan. Namun, di balik kebaikannya, ada satu sisi yang agak keras saat berbicara soal uang. Ia sangat berhati-hati, bahkan kadang terkesan pelit, karena pengalaman hidup mengajarkannya untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan harta. Meski begitu, ia tidak pernah menolak sedekah jika memang mampu. Ini adalah bagian dari ujian hati yang sedang ia jalani selama berada di Tanah Suci. Di antara keramaian jamaah yang berjubel di Masjidil Haram, Pak Salman berjalan dengan langkah mantap, membawa harapan besar dalam hatinya. Suatu pagi yang cerah, selepas sholat duha, Pak Salman keluar dari Masjidil Haram dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Ia membawa botol air minum kecil dan tas kecil di pundaknya. Hari itu, ia berniat membeli air zam-zam kemasan, minuman suci yang dianggap penuh berkah dan sering dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Jalanan di sekitar masjid saat itu ramai, penuh dengan jamaah yang sedang beraktivitas. Ada yang berjalan menuju tempat tawaf, ada pula yang duduk-duduk sambil mengaji atau beristirahat. Saat berjalan menyusuri koridor, pandangan Pak Salman tiba-tiba tertuju pada seorang wanita tua yang berdiri di pinggir jalan. Wanita itu mengenakan pakaian lusuh dan tampak kelelahan.
Matanya yang sayu menatap ke arah Pak Salman dengan harapan, dan tanpa kata, ia mengulurkan tangan untuk meminta sedekah. Suasana di sekitar seketika terasa sunyi di telinga Pak Salman. Ia bisa merasakan betapa wanita itu benar-benar membutuhkan pertolongan. Namun, pikirannya bercabang, antara ingin membantu dan ketakutan akan sesuatu yang mungkin tidak benar. Pak Salman teringat cerita-cerita tentang modus penipuan yang sering terjadi di sekitar Masjidil Haram. Banyak pengemis atau peminta-minta yang sebenarnya bukan orang benar-benar membutuhkan, tapi hanya mencari keuntungan dari jamaah. Ia merasa harus berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan di tanah suci yang seharusnya penuh berkah ini. Namun, ia juga merasa berat hati menolak wanita tua itu. Dalam hatinya ada pergulatan batin yang cukup pelik. Ia berusaha menenangkan diri agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dalam hati, Pak Salman berbisik, "Ini tanah suci, jangan sampai saya salah menilai orang." Namun, ketika wanita itu mengulurkan tangannya lebih dekat, ia terdiam dan akhirnya berkata dengan suara pelan, "Maaf, saya tidak punya uang." Kata-kata itu terucap dengan penuh penyesalan dan sedikit getar. Wanita tua itu hanya menatap sebentar, lalu menunduk dan perlahan pergi meninggalkan Pak Salman. Suasana hati Pak Salman menjadi campur aduk. Ada rasa lega tapi juga bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. Setelah kejadian itu, Pak Salman melanjutkan perjalanannya menuju kios kecil di dekat masjid untuk membeli air zam-zam kemasan. Namun, hatinya tidak tenang. Ia terus mengulang-ulang kata-katanya sendiri. "Saya tidak punya uang." Padahal, sebenarnya ia masih menyimpan beberapa lembar rial di saku gamisnya. Ketegangan batin membuatnya sulit fokus pada aktivitas yang sedang ia lakukan. Pak Salman mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah sikapnya sudah benar? Apakah menolak memberi karena takut tertipu adalah pilihan yang bijaksana? Dalam hati, ia merasa bimbang antara kewaspadaan dan keikhlasan. Bukankah memberi itu bagian dari ibadah? Pikirnya. Ia menatap air zam-zam yang dipegangnya, mencoba mencari jawaban dalam diam. Beberapa jamaah yang melihat kejadian tadi sempat berbicara satu sama lain, dan beberapa memberikan komentar yang membuat Pak Salman merasa semakin bersalah. "Haji itu harus hati terbuka, jangan takut memberi," kata seorang bapak dari Timur Tengah. Namun, Pak Salman berusaha menguatkan diri dengan alasan yang masuk akal. "Saya harus berhati-hati, jangan sampai tertipu di sini," ujarnya dalam hati. Konflik batin itu terus berlanjut, membuat perjalanan ibadahnya menjadi penuh dilema. Pak Salman sadar bahwa di tanah suci ini, ujian tidak selalu berupa rintangan fisik, tetapi juga ujian hati dan niat. Ia pun bertekad untuk introspeksi diri, sekaligus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, ia juga berjanji untuk tidak membiarkan rasa takut menghalangi niat baiknya di tempat yang suci ini. Namun, tidak lama setelah kejadian itu, ketika Pak Salman kembali ke kamar hotelnya untuk beristirahat, ia baru menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Saat ia membuka tas pinggang yang selalu dibawanya, ia tidak menemukan uang yang selama ini ia simpan dengan rapi. Semua lembaran uang rial dan rupiah yang dipersiapkan untuk kebutuhan selama di Mekah hilang. Tidak ada satupun tersisa. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia mengacak-acak seluruh isi koper, memeriksa semua saku, namun hasilnya tetap sama, uangnya lenyap. Perasaan panik dan ketakutan segera menyergap. "Bagaimana ini bisa terjadi?" gumamnya dengan suara bergetar. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali uang itu ada, dan siapa saja yang bisa mengakses tasnya. Semua kenangan itu berputar-putar dalam pikirannya tanpa henti. Pak Salman merasa seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. Ia tahu, kehilangan uang di tanah suci adalah ujian yang berat, bukan hanya secara materi tapi juga mental. Teman sekamarnya yang juga jamaah haji mendengar kegelisahan Pak Salman dan mendekat dengan penuh perhatian. "Pak, ada yang hilang?" tanyanya lembut. Pak Salman hanya mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Uang saya hilang,
Tidak tersisa, saya tidak tahu bagaimana bisa begitu, jawabnya pilu. Temannya mencoba menenangkan dengan berkata, "Tenang, Pak. Mungkin ini ujian dari Allah. Kita harus sabar dan percaya semuanya ada hikmah di balik ini." Di tengah suasana yang penuh kegelisahan itu, teman sekamar Pak Salman mencoba membuka pembicaraan dengan sangat hati-hati. "Pak, tadi saya lihat Anda sempat bertemu dengan seorang pengemis." "Ya?" tanyanya pelan, seperti ingin memastikan. Pak Salman mengangguk pelan. "Iya, ada seorang nenek tua yang meminta sedekah, tapi saya bilang tidak punya uang." Suara itu keluar dengan lirih, mengandung penyesalan yang dalam. Mendengar itu, teman sekamarnya menatap dalam-dalam ke mata Pak Salman dan berkata, "Mungkin ini bukan kebetulan, Pak. Mungkin Allah sedang memberikan pelajaran. Kita tidak tahu jalannya, tapi kadang apa yang kita lakukan di dunia ini berbalik kepada kita." Kalimat itu menusuk hati Pak Salman seperti belati. Ia tersadar bahwa jawaban sekilas yang keluar dari mulutnya saat menolak si nenek mungkin punya konsekuensi yang lebih besar daripada yang ia duga. Pak Salman terdiam sejenak, kemudian berkata pelan, "Mungkin ini teguran, saya harus banyak belajar tentang keikhlasan dan memberi." Air matanya mulai mengalir. Ia merasa kehilangan uang memang berat, tapi lebih berat kehilangan rasa kasih dan keikhlasan dalam hati. Kejadian ini menjadi titik balik yang mengubah cara pandangnya selama berada di Tanah Suci. Setelah menerima nasihat temannya, Pak Salman mulai mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Ia tahu, kehilangan uang di Tanah Suci bukan hanya soal materi, tapi ujian iman dan kesabaran yang luar biasa berat. Dalam beberapa jam berikutnya, ia berusaha mengingat kembali kejadian hari itu dengan teliti. "Siapa yang mungkin mengambil uangku? Apakah ada yang melihat?" pikirnya sambil mengulang ingat langkahnya di sekitar Masjidil Haram. Namun, tidak ada jawaban pasti yang muncul. Ia pun berbicara dengan beberapa jamaah lain yang juga menginap di hotel yang sama. Beberapa menyarankan untuk melapor ke petugas keamanan. Tapi Pak Salman merasa malu dan takut jika kejadian itu akan mengganggu ibadahnya. Ia takut dicap ceroboh, atau bahkan dicurigai oleh orang lain. "Ini ujian. Aku harus sabar dan jangan sampai kehilangan fokus pada ibadah," katanya dalam hati. Meski berat, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan memperbanyak zikir dan doa. Sore itu, ia duduk di balkon kamar hotelnya, menatap langit yang mulai memerah. Hatinya mulai terbuka untuk menerima kenyataan. Ia mengingat kembali perkataan temannya, bahwa terkadang Allah menguji hambanya dengan cara yang tidak mudah dipahami. "Kalau ini memang ujian, aku harus kuat. Aku harus buktikan bahwa aku bisa tetap beribadah dengan hati tulus meski kehilangan materi," gumamnya lirih. Rasa sesal mulai berubah menjadi tekad yang membara dalam dirinya. Pak Salman pun mulai berkomunikasi dengan keluarganya lewat telepon. Ia berusaha menyembunyikan kesedihannya, memberi kabar bahwa ia sehat dan tetap semangat menjalani ibadah haji. Namun, di balik suara tenangnya, ia merasakan beratnya ujian yang sedang ia hadapi. Ia tahu, keikhlasan dan ketabahan adalah kunci utama agar ibadahnya diterima dan menjadi mabrur. Saat itu, ia berdoa dengan khusyuk, memohon ampun dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari berlalu, dan Pak Salman mulai menyesuaikan diri dengan kondisi tanpa uang yang hilang. Ia semakin banyak berinteraksi dengan sesama jamaah, berbagi cerita dan saling membantu. Meski hidupnya menjadi lebih sederhana dari yang direncanakan, ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, tawa teman, suara azan, dan rasa syukur atas kesehatan yang diberikan Allah. Ia mulai belajar memberi meski dalam keterbatasan. Misalnya, ketika ada anak-anak kecil yang meminta sedikit uang untuk membeli makanan, Pak Salman selalu menyisihkan sebutir kurma atau sebotol air zam-zam. "Walau sedikit, semoga jadi berkah," ucapnya sambil tersenyum tulus. Sikap ini membuatnya semakin diterima oleh lingkungan sekitar dan menjadi inspirasi bagi jamaah lain. Suatu hari, saat ia sedang duduk di pelataran Masjidil Haram,
seorang pria muda dari negara lain menghampirinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai salah satu pembimbing haji dan mengajak Pak Salman untuk mengikuti kelompok belajar tentang makna sedekah dan keikhlasan dalam ibadah. Pak Salman pun antusias menerima tawaran tersebut. Ia merasa perjalanan spiritualnya belum selesai, dan ini menjadi kesempatan untuk memperdalam ilmu agama. Di kelompok belajar itu, Pak Salman mendengar banyak kisah tentang keajaiban sedekah dan bagaimana Allah membalas kebaikan hambanya dengan cara yang tidak terduga. Cerita-cerita itu menyentuh hatinya dan semakin menguatkan tekadnya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia berjanji dalam hati untuk selalu membuka tangan dan hati, apapun kondisinya. Hari-hari Pak Salman semakin penuh dengan pelajaran berharga. Ia mulai mengerti bahwa memberi bukan hanya soal materi, tapi juga tentang keikhlasan dan niat tulus. Ia belajar untuk tidak menilai orang hanya dari penampilan. Suatu sore, ia melihat seorang pemuda yang tampak lelah dan berdiri di dekat pintu masjid, memegang sebuah kardus kecil berisi beberapa botol air. Pemuda itu meminta sedikit bantuan untuk membeli tiket pulang ke kampung halamannya. Pak Salman mendekat dan bertanya, "Kamu butuh apa, Nak?" Pemuda itu menjawab lirih, "Saya hanya ingin sedikit bantuan untuk ongkos pulang, Pak. Saya kehabisan uang dan sudah berhari-hari di sini." Pak Salman tergerak hatinya, lalu memberikan sebagian dari uang yang masih tersisa dari sisa saku kecilnya. "Mudah-mudahan ini bisa membantu, Nak," kata Pak Salman dengan senyum penuh haru. Pemuda itu mengucapkan terima kasih dengan suara gemetar. Momen itu begitu menghangatkan hati Pak Salman dan mengingatkannya akan pentingnya membantu sesama. Ia sadar bahwa setiap kebaikan sekecil apapun pasti akan membawa kebaikan kembali, meski tak langsung terlihat. Kisah Pak Salman mulai menyebar di antara jamaah haji di hotel tempat ia menginap. Banyak yang terinspirasi oleh perubahan sikapnya yang luar biasa. Ia kini dikenal bukan hanya sebagai sosok yang rajin beribadah, tapi juga sebagai pribadi yang murah hati dan penuh empati. Teman-teman rombongan sering bercerita bagaimana Pak Salman selalu siap membantu, meskipun dalam keterbatasan. Di suatu kesempatan, seorang ibu muda dari Indonesia mendekatinya dan berkata, "Pak Salman, saya dengar Bapak selalu membantu orang lain. Itu luar biasa, Pak. Saya ingin belajar dari Bapak." Pak Salman tersenyum dan menjawab, "Kita semua belajar, Bu. Saya juga masih terus belajar. Yang penting adalah niat dan keikhlasan." Mendengar itu, Pak Salman semakin termotivasi untuk terus berbagi dan membuka hatinya. Ia merasa perjalanan hajinya tidak hanya soal ritual ibadah, tapi juga soal bagaimana menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Setiap hari, ia menulis di jurnal kecil tentang pengalaman dan pelajaran yang ia dapat selama di Mekah. Memasuki minggu terakhir di Mekah, Pak Salman merasa hatinya semakin ringan. Ia mulai melupakan rasa sakit karena kehilangan uang dan lebih fokus pada ibadah dan berbagi kebaikan. Namun, ia tidak menyangka bahwa perjalanan spiritualnya akan segera mendapat kejutan luar biasa. Pada suatu malam, saat ia sedang beristirahat di kamar, pintu diketuk oleh seorang pria Arab yang tidak dikenalnya. Pria itu tersenyum dan menyerahkan sebuah amplop kecil kepada Pak Salman. "Ini hadiah untuk haji baik," katanya dengan bahasa Arab yang dipadukan sedikit bahasa Inggris. Pak Salman terkejut dan bertanya, "Dari siapa, Pak?" Pria itu hanya tersenyum dan mengangguk singkat, lalu pergi meninggalkan kamar dengan tenang. Pak Salman membuka amplop itu dan mendapati sejumlah uang yang jumlahnya hampir sama dengan uang yang hilang beberapa waktu lalu. Tangis haru kembali mengalir di pipinya. Ia merasakan betul bahwa rezeki Allah tidak akan pernah salah alamat, dan kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Ia pun semakin yakin bahwa ujian, kehilangan, dan kesabaran yang ia jalani adalah bagian dari rencana Allah untuk memperbaiki hati dan memperkuat imannya. Keesokan harinya, Pak Salman merasa hatinya begitu penuh rasa syukur dan keikhlasan. Ia merenung panjang di depan Ka'bah,
mengingat setiap langkah perjuangannya selama di Mekah. Ya Allah, segala ujian dan rezeki ini kuserahkan sepenuhnya kepada MU. Jadikan haji ini sebagai mabrur yang Engkau ridha, bisiknya dengan suara penuh haru. Tangannya meraih sajadah kecil, memanjatkan doa dan sholawat dengan khusyuk. Di tengah kerumunan jamaah, Pak Salman merasa seolah semua beban berat yang sempat menghimpitnya terangkat. Ia belajar betapa pentingnya berserah diri dan menerima setiap takdir dengan lapang dada. Meski kehilangan materi, ia menemukan kekayaan yang jauh lebih berarti, keikhlasan dan ketulusan hati. Suasana di Masjidil Haram terasa begitu sakral dan damai, menambah rasa syukur yang tak terhingga dalam dirinya. Pak Salman juga bertekad untuk berbagi cerita dan pengalaman ini kepada keluarganya dan teman-teman setelah pulang nanti. Ia ingin mereka tahu bahwa haji bukan sekadar ritual fisik, tapi perjalanan spiritual penuh ujian dan pelajaran hidup. Dengan penuh semangat, ia mengajak mereka semua untuk selalu menjaga keikhlasan dalam menjalani setiap ujian, karena disitulah nilai ibadah sebenarnya. Hari-hari terakhir Pak Salman di Mekah diisi dengan berbagai aktivitas spiritual dan sosial. Ia ikut membantu jamaah yang kesulitan, menjadi pendengar yang baik, dan berusaha memberikan semangat bagi yang lelah. Meski fisiknya mulai terasa letih, hatinya justru semakin kuat dan penuh rasa syukur. Suatu sore, ia berdiskusi dengan seorang ustaz tentang pentingnya sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Pak Salman, jangan pernah merasa kehilangan itu akhir dari segalanya. Kadang Allah menutup satu pintu agar pintu lain yang lebih baik terbuka, kata ustaz dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu menancap dalam di hati Pak Salman, membuatnya semakin mantap menjalani hari-hari terakhirnya di Tanah Suci. Pak Salman pun mulai menulis surat untuk keluarganya di Indonesia, berisi pesan agar mereka tetap sabar dan ikhlas menghadapi segala cobaan. Ia berharap kisah dan pengalaman selama haji bisa menjadi pelajaran berharga yang menguatkan iman mereka semua. Ia juga berdoa agar setiap keluarga Muslim diberi kekuatan dalam menjalani hidup yang penuh tantangan. Dalam momen-momen sunyi, Pak Salman sering merenungkan arti sebenar haji dan ibadahnya. Ia sadar, haji bukan hanya tentang menunaikan rukun Islam, tapi juga proses pembelajaran hati. Aku harus kembali ke tanah air dengan jiwa yang bersih dan penuh kasih sayang, pikirnya. Ia pun mulai bertekad memperbaiki hubungan dengan keluarga dan tetangga yang selama ini mungkin kurang ia perhatikan. Setiap kali berjumpa dengan jamaah lain, Pak Salman selalu menyebarkan semangat optimisme dan keikhlasan. Ia percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan putus asa, kawan. Allah selalu bersama kita, ucapnya dengan senyum hangat. Sikapnya itu membuat banyak jamaah merasa terhibur dan termotivasi untuk tetap semangat menjalankan ibadah. Pak Salman juga berusaha menjaga kebersihan hati dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan sholawat. Ia merasa setiap ayat dan zikir membawa kedamaian luar biasa dalam dirinya, menyapu semua rasa cemas dan lelah yang sempat menghantui. Kini, setiap langkahnya di Mekah diwarnai oleh rasa syukur dan ketenangan. Menjelang kepulangan, Pak Salman merasa sedih harus meninggalkan Tanah Suci. Namun, hatinya penuh dengan harapan dan doa agar haji yang dijalankannya diterima dan menjadi mabrur. Ia menatap Ka'bah sekali lagi, memohon agar semua usaha dan pengorbanannya selama ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa, ya Mekah. Aku akan kembali dengan jiwa yang lebih baik, bisiknya lirih sambil menitikkan air mata. Ia sadar, perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup baru yang penuh iman dan ketulusan. Pak Salman berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjaga nilai-nilai yang telah ia pelajari dan alami di sini. Di bandara, sebelum berangkat pulang, Pak Salman bertemu dengan banyak jamaah yang sudah menjadi seperti keluarga baru baginya. Mereka saling berpelukan dan berdoa agar bisa bertemu kembali suatu saat nanti dalam keadaan lebih baik. Momen itu penuh kehangatan dan haru, menutup perjalanan haji Pak Salman dengan kenangan yang tak terlupakan. Sesampainya di tanah air, Pak Salman disambut hangat oleh keluarga dan kerabat.
Ia membawa pulang bukan hanya oleh-oleh fisik, tapi juga pengalaman spiritual yang mendalam dan cerita tentang sabar, ikhlas, serta berbagi. Ia pun mulai aktif di komunitas masjid dan berbagi kisahnya untuk menginspirasi banyak orang. Pak Salman percaya, setiap cobaan yang dihadapi di Mekah telah menjadikan dirinya pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia terus berdoa dan berusaha menjaga hatinya agar selalu bersih dari sifat iri, dengki, dan sombong. Baginya, haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan hati yang tak pernah berhenti. Kini, setiap kali ia menceritakan kisahnya, Pak Salman selalu mengingatkan, jangan takut kehilangan, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Pesan itu menjadi warisan spiritual yang ia titipkan kepada generasi berikutnya, agar terus melangkah dengan penuh keikhlasan dan harapan. Terima kasih sudah menyimak kisah penuh hikmah ini sampai selesai. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap ujian, selalu ada pelajaran berharga dan rahmat yang tersembunyi. Jika Anda terinspirasi, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga, dan berikan komentar tentang pengalaman Anda juga. Ingat, haji adalah perjalanan hati yang mengajarkan kita arti kesabaran, keikhlasan, dan berbagi. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.